Jadilah orang-orang yang senang bersilaturahim, ya. Karena Allah, bersahabat karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara mengenai sifat-sifat penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu, kata Allah, wajah-wajah penghuni surga wajahnya bercahaya, sumringah, bergembira, berbahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadirah, karena bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata para ulama tafsir bahwa tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki, ya, kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli surga ini, ya, adalah bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat umroh yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan menjadi penghuni surga, kita harus mengetahui apa sifat-sifat ahli surga. Yang pertama tadi, bahwa ahli surga atau penghuni surga wajahnya berseri-seri, bercahaya, sumringah. Maka dengan rumus ini, seperti halnya kata para ulama katakan bahwa dunia ini adalah cerminan akhirat. Kalau ingin melihat ahli surga, ya, maka kata para ulama, dalam kehidupan dunia ini sebenarnya udah nampak, ya, mereka ahli surga. Dan sifat-sifat ahli surga, ya, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Salah satunya tadi, bahwa ahli surga senantiasa berseri-seri mukanya, sumringah, bahagia, murah senyum. Maka dari rumus tadi, ya, kita harus menjadi orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang senantiasa berbahagia, dan tidak ada kebahagiaan itu kecuali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menyibukkan diri dengan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat ahli surga yang selanjutnya, kata Allah di dalam Al-Quran, bahwa pada penghuni surga itu Allah cabut, ya, daripada iri, dengki, dan dendam di dalam hatinya. Berarti kalau kita ingin jadi ahli surga, pantaskan dari sekarang, mumpung kita masih hidup di dunia, karena Allah telah kasih bocoran bahwa selain muka mereka berseri-seri, hati mereka selamat. Hati mereka itu bebas daripada penyakit hati. Penyakit hati kan iri, dengki, hasud, ya, kemudian ria, sombong, ya, sum'ah, gelisah, tidak nyaman menjalani kehidupan. Maka obatnya, ya, supaya kita mempunyai hati yang bersih, selamat, sibukkan hari-harimu dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, hingga mendakwahkannya. Insya Allah kita akan mempunyai hati yang selamat. Dan yang terakhir, yang ketiga, sifat penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kebahagiaan lewat ketaatan. Maka ketika amal-amal yang biasa kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini
maka tidak ada lagi dalam kehidupan akhirat nanti. Nanti di surga tidak ada sholat, tidak ada bayar zakat, tidak ada saum. Tapi masih ada amalan yang dikerjakan oleh ahli surga. Apa itu? Silaturahmi, ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ahli surga ini saling mengunjungi satu sama lain, ya. Mereka bertemu, tentunya surga, ahli surga yang mereka dalam kehidupan dunia ini senantiasa bertemu, bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka bertemu, berkumpul dan ngobrol-ngobrol lagi, ya, bersilaturahim di dalam kehidupan surga, ya. Dan hikmah dan pelajarannya bagi kita, jadilah orang-orang yang senang bersilaturahim, ya. Karena Allah, bersahabat karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sifat penghuni surga ini mudah-mudahan kita bisa memantaskan diri supaya jadi ahli surga dengan cara mulai berusaha, ya, mulai detik ini, dari menit ini, ya, kita menjadi orang-orang yang senantiasa berseri-seri mukanya. Yang kedua, senantiasa tenang hatinya karena bebas daripada penyakit hati. Dan yang ketiga, senantiasa silaturahim, ya, senantiasa mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, dan bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.